di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan-Mu indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang telah
kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yes, kami percaya Engkau. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami takkan mampu melewati perjalanan hidup ini tanpa kasih-Mu Bapa. Kami bersyukur, oh. Kami bersyukur. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, berhembuslah di tempat ini Bapa. Haleluya Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, oh, berhembuslah, oh, sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
berembuslah, berembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Oh, urapilah kami Tuhan dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Dicurahkan di tempat ini. Kami terima kasih Tuhan Yesus. Kini kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kami buka hati, kami undang Roh Kudus menolong kami untuk memahami isi hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu di kitab Ayub pasal yang 42 ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan bagi kita semua. Beginilah firman Tuhan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar, membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, judul renungan hari ini saya beri judul Saksi Hidup. Di ayat yang kelima tadi kita baca bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub adalah seorang yang tak bercela dan mulia. Dia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dia juga memiliki kehidupan yang makmur. Namun dalam waktu singkat situasinya berubah drastis. Dari yang terbesar menjadi yang paling terendah di antara semua orang di daerahnya. Dia kehilangan bisnisnya dan anak-anaknya dalam sekejap mata. Istrinya meninggalkannya dan kesehatannya pun diambil. Ayub mencoba mencari alasan mengapa semuanya itu terjadi, tetapi dia tidak menemukannya.
Ayub bertanya mengapa, tetapi tidak menemukan jawaban. Tidak ada logika yang tepat untuk menjawab seluruh tragedi yang dia alami. Dalam kemanusiaannya, dia mempertanyakan Tuhan. Namun dalam semua itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan tidak pula mengutuk. Saya ulangi sekali lagi Bapak Ibu. Dalam semuanya itu, Ayub tidak menyalahkan Tuhan dan tidak pula mengutuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari-harinya yang penuh penderitaan, dia berusaha tetap setia. Harapannya terletak pada keyakinannya bahwa penebusnya hidup. Tidak ada teman-teman yang membantunya ketika Ayub hampir menyerah. Tuhan muncul. Tuhan tidak memberikan alasan mengapa Ayub harus melewati penderitaan tersebut. Tetapi Tuhan mengingatkan Ayub tentang siapa dia dan seberapa besar Ayub dapat mempercayai Tuhan untuk segala sesuatu. Ayub setuju. Tidak lama setelah itu, Ayub mendapatkan kembali 2 kali lipat dari apa yang dimilikinya sebelumnya. Dia hidup selama 140 tahun setelah itu. Alkitab bahkan menyebutkan bahwa Ayub mati setelah mencapai usia tua dan mengakhiri hidupnya dengan penuh berkat. Kisahnya ditulis untuk menginspirasi kita hari ini, memberikan kita harapan dan menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah membuat kesalahan. Tuhan dapat mengubah kekacauan menjadi mujizat. Dia memiliki rencana yang jauh lebih besar di balik penderitaan yang melebihi apapun yang dapat dibayangkan oleh manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apapun yang sedang engkau alami hari ini akan menjadi kisah inspirasi bagi banyak orang. Engkau akan menjadi saksi hidup tentang kebaikan Tuhan. Engkau akan menjadi saluran berkat dan bejana harapan bagi orang-orang yang putus asa. Ya, hidup terasa tidak adil, tetapi Tuhan selalu adil. Biarkan Tuhan menjadi Tuhan dan biarkan kita menjadi saksi hidupnya. Dan sementara itu, hiduplah dengan iman, bukan dengan apa yang kita dapat dan kita lihat saat ini. Lihatlah, rencana yang mulia atas hidup kita akan segera datang. Itu akan menjadi akhir. Saya, Bapak Ibu sekalian, adalah saksi bagi Kristus. Tetaplah setia untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang telah kami baca dan kami dengar hari ini, bahwa Tuhan berkarya di sepanjang kehidupan kami. Dalam lembah kekelaman kami, Tuhan ada. Kisah Ayub memberikan kekuatan kepada kami, menjadikan inspirasi bagi kami bahwa di balik persoalan yang kami alami, ada rencana Tuhan yang indah. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.